Ya, rukun haji adalah hal yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Orang yang meninggalkan salah satu rukun haji, maka hajinya tidak sah dan tentu saja berdosa, serta harus mengulangi hajinya pada kesempatan yang lain. Artinya kena dikodoan. Jabah sesah ayeuna mah. Kuota yang susah ini pun rebut gitunya. Nah, pas datang waktu kita untuk melaksanakan ibadah haji, maka jangan disia-siakan, jangan sampai tidak sah. Karena tatkala haji kita tidak sah, justru membuat kewajiban lainnya, yakni harus mengkodok hajinya di kesempatan berikutnya. Rukun haji tidak bisa digantikan oleh orang lain dan tidak bisa diganti dengan membayar denda, sanksi, atau dam. Nah, rukun haji itu yang pertama ialah niat ihram. Yang pertama niat ihram. Jadi setiap perkara, setiap ibadah itu tentu tidak sah jika tidak dimulai dengan niat. Innamal a'malu binniyat, dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap hal, setiap perkara, setiap amal-amal itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niati. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu melaksanakan sebuah pekerjaan, sebuah amal, sebuah perkara yang mana niatnya adalah A, maka Ibu akan mendapatkan A itu. Faman kana hijratuhu ilallah, dan seterusnya. Barang siapa yang dia mengerjakan pekerjaan itu diniatkan untuk Allah, maka dia akan mendapatkannya, akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pahala karena niatnya ibadah. Akan tetapi jika kita mengerjakan sesuatu itu niatnya bukan untuk Allah, niat untuk duniawi atau niat untuk berumah tangga dan sebagainya, maka dia akan mendapatkan itu sesuai dengan yang diniatkan. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, contoh Bapak Ibu sekalian, misalkan di dunia ieu teh, di lingkungan sekitar Bapak Ibu sekalian teh, katalah Bapak Ibu sekalian teh orangnya dermawan, karena memang setiap bulan puasa sok masihan zakat mal, beres Lebaran suka memberikan sodako, diantrikeun masyarakat teh. Setiap momentum nyumbang, ke masjid nyumbang, bager we. Akan tetapi ini mah contoh, di dalam hatinya teh bukan niat karena Allah. Kayak katelah we, si ece eta mah barahan, si ece eta mah dermawan, si ibu eta mah bager, si bapak eta mah bager. Dina hati teh hayang disebut dermawan. Kemudian meninggal. Setelah meninggal di pengadilan Allah ternyata amalna teh kosong. Protes ka Allah, ya Allah, abdi protes. Protes naon? Kan saya teh keur hirup di dunia teh tukang beramal. Tidak ada waktu kecuali saya melakukan amal kebaikan. Habis berapa triliun, berapa ratus miliar uang saya yang saya gunakan untuk memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Usai disodakohkeun, geus pukul wajib mendijakatkeun, disodakohkeun. Wah, dinampakahkeun untuk jalan kebaikan. Akan tetapi masa di catatan amal saya kosong? Kemana yang kemarin teh? Kumaha? Saur Allah kumaha? Yang kamu niatkan sudah kamu dapatkan. Kan mana niatnya bikin apa? Kamu kemarin memberikan sumbangan niatnya untuk apa? Supaya kamu disebut baik, disebut dermawan. Nah, kamu sudah mendapatkan gelar itu sewaktu di dunia, beres kan? Sehingga jangan menuntut lebih dari aku, surah Allah teh. Kecuali upami niat. Nah, karena Allah,
Rek aya nu muji, teu aya nu muji, saya tidak peduli. Mau ada yang moto atau tidak, saya tidak peduli. Mau ada yang tahu atau tidak ada yang tahu, saya tidak peduli. Tetap saya melaksanakan kebaikan, tetap saya bersedekah karena Allah. Sehingga ku Allah diperhatikan, dipasihan apa yang dia niati. Gitu. Di dunia dapat, di akhirat komo. Di dunia disebut bager, walaupun itu bukan tujuan. Bukan tujuan, dan tujuan nama naon, tujuan nama karena Allah. Nah, ini masalah niat. Begitupun juga dengan haji. Haji diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Sahnya sebuah amal itu tergantung dari niatnya. Jika niat kita sah, maka sah amal ibadah hajinya. Jika niat kita benar, maka sah hajinya. Jadi tergantung niat kita. Ini yang pertama, niat ihram. Ari ihram kita kan begini, kalau di sholat ayat takbiratul ihram sama itu. Jadi saat memulai segala sesuatu yang tadinya dihalalkan menjadi diharamkan. Contoh, sebelum kita sholat kita boleh makan? Boleh. Minum? Boleh. Buang air kecil, buang air besar? Boleh. Apapun boleh kita lakukan yang halal-halalnya. Akan tetapi pas Allah mengucapkan takbir, maka itu adalah batasnya. Tadi yang dihalalkan itu menjadi diharamkan bagi orang yang sholat. Gerbangnya apa? Takbir. Maka disebut takbiratul ihram. Ihram itu mengharamkan yang tadinya halal. Nah, haji pun sama, niat ihram. Sebelum ibadah haji memakai pakaian bebas bagi laki-laki teh boleh. Melakukan apapun, nganggo sesengitan, nyisiran rambut, motong kuku, ibu sekalian diwedak, di note shadow, sanes kantennya, sesengitan segala rupa, boleh. Setelah melakukan niat untuk melaksanakan ibadah haji, dari situ. Sehingga persiapannya itu dilakukan sebelum niat. Maka nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang niat ihram secara teknis. Ini mah hanya sekedar menerangkan sekilasnya saja. Sebelum niat itu melaksanakan hal-hal sunat, ibak heula, sesengitan heula, motong kuku, nyabut bulu-bulu, pokoknya mah sing berseka we, sehingga pas kita melaksanakan niat semua sudah beres sareng kene. Nah, ini yang pertama, niat ihram. Kemudian yang kedua, rukun haji itu ialah wukuf di Arafah. Wukuf itu artinya diam. Di mana? Di Arafah. Disebut nanti puncak haji, al-hajju Arafah. Ibadah haji itu puncaknya ialah di Arafah. Mengapa demikian? Karena di Arafah itu tempat berkumpulnya para jamaah haji seluruh dunia berada di dalam satu tempat dan satu waktu. Berbeda dengan yang lain. Misalkan tawaf bisa tidak satu waktu, bisa. Tapi di Arafah melaksanakan wukuf itu satu waktu dan satu tempat. Karena wukuf di Arafah ini merupakan rukun haji, yang mana rukun haji itu tidak bisa digantikan oleh orang lain, tidak bisa diwakilkan. Tidak biasa ngaburukeun, ada bapak mah tidak aman, sangat kuncep ku abi ku bapak diburuhan pangukupkeun, nggak bisa. Atau tidak bisa diganti oleh bayar dam, oleh denda, oleh sanksi. Sehingga karena ini rukun, maka orang sakit pun dibawa kemana? Ke Arafah. Disebutnya apa? Safari wukuf. Ditayakeun kana ambulan ibu di rumah sakit oge supaya diwukufkeun. Nu penting aya dina waktu eta, dina pas palebah lohor matahari di atas kita,
si calon jamaah haji itu berada di tanah Arafah walaupun sakit, dibawa pakai ambulan. Jadi nanti bakal rame, ada lapangan khusus untuk safari wukuf. Jadi disaparikeun anu nuju rawat inap, yang sedang rawat inap di rumah sakit yang tidak terlalu kronis, maka dibawa ke ambulan. Ku ambulan dibawa ke Arafah. Cuman lewat doang, apa ke Arafah aja. Ada yang diam hanya 1 menit 2 menit, pergi lagi. Yang penting wukuf di Arafah. Saking ku tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa diganti. Orang sakit pun dibawa oleh ambulan ke Arafah pada waktunya. Apalagi orang anu sehat seperti kita, mau tidak mau harus yang namanya wukuf di Arafah itu adalah rukun, jadi tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah tawaf ifadah. Ini yang saya terangkan hanya sekilas-sekilas. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari kemarin sampai beberapa minggu ke depan hanya akan diberikan penjelasan singkatnya saja, karena nanti akan dijelaskan lebih jelas lagi di amalan-amalan haji. Apa itu niat ihram, niatnya seperti apa, kemudian niatnya di mana. Kita akan membahas tentang niat. Kita pun akan membahas tentang wukuf di Arafah, kapan waktunya wukuf di Arafah, bagaimana bacaan-bacaannya, waktunya dari kapan sampai kapan, nanti akan dibahas. Jadi ini hanya sekilas saja, hanya menerangkan rukun haji ini, bahwa rukun haji itu 1 ihram, 2 wukuf di Arafah, ketiga tawaf ifadah. Nanti dijelaskan tawaf itu ada berapa, bagaimana prakteknya. Di dalam tawaf pun ada rukun tawaf seperti apa, gitu. Nah, ini mah sekilas hukum. Jadi yang ketiga rukun haji itu ialah tawaf ifadah. Apa tawaf ifadah? Tawaf ifadah itu artinya tawaf melaksanakan rukun haji. Tawaf secara sekilas ialah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, dimulai dan diakhiri di tempat yang sama, yang disebut dengan Hajar Aswad, garis sejajar Hajar Aswad. Di situ kita mulai dan di situ kita akhiri. Setiap 1 putarannya itu start finishnya di situ. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut terkait hal-hal mengenai tawaf ifadah. Karena membahas tawaf saja itu bisa 1 hari, itu bisa 1 materi, hanya tawaf saja. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tawaf ifadah termasuk rukun haji, sehingga orang yang tidak melaksanakan tawaf ifadah maka hajinya tidak sah. Sehingga saking pentingnya tawaf ifadah bagi wanita yang kebetulan menstruasi, maka harus melaksanakan tawaf ifadah menunggu menstruasinya selesai. Jadi tidak ada alasan, oh udah saya lagi mau tawaf gak bisa, digantian ku uang gak bisa, digantian ku pembimbingannya pasien atas, mual biasa. Jika ingin sah maka harus tawaf ifadah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang keempat adalah sa'i. Iya masa paket. Jadi setelah selesai tawaf ifadah, rukun selanjutnya ialah sa'i, rukun haji. Sa'i itu sekilas saja saya jelaskan bahwa sa'i itu ialah berjalan 7 kali perjalanan, bukan 7 putaran, 7 perjalanan. Jadi bukan pulang pergi, ada sistem nanti. Kalau rit makan 1 kesini lagi kan gitu. Upami kita ke sana, pulang pergi, betul ya, pulang pergi itu dihitung 1. Nah, sa'i itu ialah perjalanan 7 kali. Jadi 7 kali perjalanan, pulang pergi, atau pergi dulu, pergi pulang, pergi pulang, 1 sebanyak 7 kali. Dimulai di Sofa, berakhir di Marwah. Gitu. Iya sa'i.
Ini sepaket, tidak ada sa'i tanpa tawaf. Bukan tawaf ifadah, tawaf apapun. Jadi tidak ada sa'i tanpa tawaf ifadah dan tawaf umroh gitu. Nanti dijelaskan lah tentang sa'i. Tapi intinya yang keempat, rukun haji itu ialah sa'i. Tidak bisa tidak. Nah, kadang-kadang bermasalahnya di sini. Banyak orang kecapean setelah melaksanakan tawaf. Pas pala bahasanya ampun-ampunan. Tawaf itu lumayan Bapak Ibu sekalian. Itu jika kita melaksanakan tawaf sebanyak 7 putaran, jika diluruskan perjalanan kita mungkin dari sini ke Cimahi malah lebih kita teh jalan kaki teh. Makanya harus banyak berlatih. Makin jauh radiusnya makin jauh juga. Di tingkat yang paling dasar itu paling dekat karena radiusnya kecil, tapi desek-desekannya lumayan. Apalagi ada aturan orang yang masuk ke lantai pertama itu ialah orang yang memakai kain ihram. Orang yang memakai baju bebas itu harus ke lantai 2, ke lantai 3 dan seterusnya. Saking penuh. Nah, otomatis kumaha lamun ka bagian lantai kedua. Kan makin jauh. Nah, jadi harus dipersiapkan fisik. Banyak orang di dia melaksanakan sa'i. Nantilah banyak akan saya utarakan kasus-kasusnya di penjelasan terkait tawaf sa'i di nanti hari yang khusus terkait ini. Nanti akan kita bahas juga. Kemudian selanjutnya rukun haji itu ialah tahallul. Setelah melaksanakan sa'i, maka Bapak Ibu sekalian bercukur. Kalau tadi diawali dengan ihram, mengharamkan sesuatu yang tadinya halal. Kalau tahallul mah ialah menghalalkan lagi yang sudah diharamkan. Bapak Ibu boleh setelah tahallul mah boleh menaon teh seseungitan deui. Boleh naon memotong kuku, ngagelis, gumasep deui. Boleh lah bebas. Yang tadinya diharamkan menjadi boleh setelah tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul itu ialah proses penghalalan. Kalau dalam sholat tahallul nanti naon? Salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah baca salam selesai. Tadinya haram menjadi halal lagi. Makan boleh, minum boleh, BAB boleh, ngobrol boleh, boleh. Nah, kalau di haji ialah tahallul. Nanti dijelaskan bahwa tahallul itu bisa mencukur, bisa memotong, bisa mencabut, bisa melewatkan saja pisau ke kepala, macam-macam. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut mana yang boleh begini, mana yang boleh begitu. Akan dibahas terkait khusus tahallul di hari tertentu, nanti di kemudian hari bakal. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, rukun haji itu ialah tertib. Tertib itu apa? Tertib itu mendahulukan yang awal dan mengakhirkan yang akhir. Andrinya tertib deh. Yang pertama niat, jadi kudu niat lah. Selanjutnya wukuf di Arafah. Selanjutnya tawaf ifadah. Selanjutnya sa'i. Selanjutnya tahallul. Kan gitu. Ini tertib. Ada ulama yang tidak memasukkan tertib ke dalam rukun. Rukun haji itu ada 5 tanpa tertib, karena tertib itu dengan urutan ini saja sudah pasti tertib gitu. Ada ulama yang masukkan harus dicantumkan. Karena negara kita karena manusia mah segala rupa oke harus dicantumkan aturan teh. Jadi tidak bisa ada aturan tersirat, harus tersurat, harus tertulis kan gitu. Karena bisa saja jika tertib tidak dimasukkan dalam rukun ini sok dicokotan ngajlong. Bisa tawaf heula terus wukuf mungkin gitu. Nah, jadi yang keenam harus tertib, mendahulukan yang awal dan mengakhirkan yang akhir, proporsional. Nah, jika semuanya terpenuhi, maka Bapak Ibu sekalian selesai melaksanakan haji.
karena ini rukunnya. Akan tetapi haji itu bukan hanya ini. Perlu saya jelaskan, jangan beranggapan bahwa haji itu hanya niat, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul saja, bukan. Ini belum selesai. Karena waktu kemarin manasik dijelaskan apa saja yang harus kita pahami itu di luar kepala. Yang pertama syarat, yang kedua apa? Rukun. Masih banyak. Setelah rukun apa? Wajib. Harus itu teh. Karena haji itu satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisah. Nah, nanti kita akan menjelaskan terkait wajib haji. Nanti insya Allah minggu depan.